Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan prinsip, pola, dan model dalam PKR. Slide yang pertama ada prinsip PKR, pola PKR, dan model PKR. Dan yang selanjutnya, slide yang kedua, prinsip. Prinsip PKR adalah ketentuan-ketentuan umum dan khusus yang bersifat memadu dan mengarahkan pikiran perilaku guru dalam menyikapi dan mengelola pembelajaran. Prinsip-prinsip umum PKR bersifat psikologis, pedagogis, maupun didaktik metodik. Yang dimaksud bersifat psikologis pedagogis adalah yang berkenaan dengan perubahan perilaku siswa, sedang yang bersifat didaktik metodik adalah berkenaan dengan strategi ataupun prosedur pembelajaran. Prinsip umum psikologis pedagogis antara lain: A. Perbedaan individual anak dalam perkembangan kognitif, sikap, dan perilakunya. Misalnya, perlakuan terhadap siswa kelas 1 tentu harus berbeda dengan perlakuan terhadap siswa kelas 5. Pada tingkat usia kelas 1, proses berpikir konkret lebih dominan, sedangkan siswa kelas 5 sudah mulai dapat berpikir abstrak. B. Motivasi sangat diperlukan dalam belajar, baik yang datang dari dalam diri siswa maupun yang datang dari luar diri siswa. Oleh karena itu, pembelajaran harus diawali dengan menumbuhkan motivasi siswa agar merasa butuh dan mau belajar. Bila sudah tumbuh, motivasi tersebut perlu dipelihara dan ditingkatkan melalui berbagai bentuk penguatan atau reinforcement. C. Belajar sebagai proses akademis dalam diri individu untuk membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui transformasi pengalaman. Proses tersebut dapat dipandang sebagai suatu siklus proses pengalaman konkret, pengamatan mendalam, pemikiran abstrak, dan percobaan atau penerapan secara aktif. D. Belajar dari teman seusia, terutama mengenai sikap dan keterampilan sosial, dapat berhasil dengan baik melalui interaksi sosial yang sengaja dirancang. Prinsip dasar didaktik metodik yang pertama, penganekaragaman pembelajaran agar dapat melayani perbedaan individual siswa. Yang kedua, pemanfaatan berbagai media dan sumber belajar agar dapat membangkitkan, memelihara, dan meningkatkan motivasi siswa. Yang ketiga, penerapan aneka pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang berpotensi mengaktifkan siswa dalam keseluruhan siklus proses belajar. Yang keempat, penekanan pada pencapaian dampak instruksional dan dampak pengiring. Prinsip khusus PKR yang pertama, keserempakan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, kadar tinggi waktu keaktifan akademik. Yang ketiga, kontak psikologi guru murid yang berkelanjutan. Yang keempat, pemanfaatan sumber belajar yang efisien. Yang kelima, belajar dari teman sebaya. Dan yang keenam, penekanan pada pencapaian dampak instruksional dan pengiring.
pola dasar PKR. A. Model PKR 211, 2 kelas, 1 mata pelajaran, 1 ruangan. B. Model PKR 221, 2 kelas, 2 mata pelajaran, 1 ruangan. C. Model PKR 311, 3 kelas, 1 mata pelajaran, 1 ruangan. D. Model PKR 321, 3 kelas, 2 mata pelajaran, dan 1 ruangan. E. Model PKR 322, 3 kelas, 2 mata pelajaran, 2 ruangan. F. Model PKR 333, 3 kelas, 3 mata pelajaran, 3 ruangan. G. Model PKR 222, 2 kelas, 2 mata pelajaran, dan 2 ruangan. H. Model PKR 111, 1 kelas, 1 mata pelajaran dengan 2 atau 3 topik berjenjang, 1 ruangan. Contoh singkat pola PKR. A. Model PKR 211, kelas 1 dan 2 belajar menyanyi dalam 1 ruangan. B. Model PKR 221, kelas 3 belajar IPA dan kelas 4 belajar IPS dalam 1 ruangan. C. Model PKR 222, kelas 3 belajar IPA di ruangan 1 dan kelas 4 belajar IPS di ruangan yang terhubung dengan ruang 1. D. Model PKR 311, kelas 4, 5, dan 6 belajar menyanyi dalam 1 ruangan. E. Model PKR 321, kelas 1 dan 2 belajar menulis, dan kelas 3 belajar matematika dalam 1 ruangan. F. Model PKR 322, kelas 3 dan 4 belajar IPS di ruangan 1 dan kelas 5 belajar IPA di ruangan 2 yang terhubung ke ruangan 1. G. Model PKR 333, kelas 3 belajar IPA, kelas 4 belajar IPS, dan kelas 5 belajar matematika di 3 ruangan yang satu sama lain terhubung dengan pintu. Model pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama ada model proses belajar arahan sendiri, dan yang kedua ada model proses belajar melalui kerjasama. Model proses belajar arahan sendiri, kerangka kegiatan belajar atas prakarsa siswa atau secara mandiri dengan mendapat bimbingan seperlunya dari guru. Dalam model ini, guru berperan sebagai pemberi kemudahan belajar atau fasilitator of learning, misalnya menyediakan sumber belajar, memberi petunjuk, memberi dorongan, mengecek kemampuan belajar, memberi balikan, dan mengecek hasil belajar siswa. Model ini digunakan sebagai model belajar mandiri. Belajar mandiri bisa dilakukan secara perseorangan maupun kelompok. Inti dari belajar mandiri adalah mencari dan mengolah informasi atas dasar dorongan belajar dari dalam diri. Artinya tanpa menunggu datangnya tugas atau perintah dari orang lain. Walaupun demikian, karena model ini akan diterapkan di SD, arahan dari guru masih tetap diperlukan dalam kadar yang tidak terlalu besar. Berikanlah petunjuk yang sesingkat, sejelas, setegas mungkin. Yang selanjutnya adalah model proses belajar melalui kerjasama yang meliputi A. Model olah pikir sejoli atau MOPS. B. Model olah pikir berebut atau MOPB. C. Model konsultasi intrakelompok atau MKIK. D. Model tutorial teman sebaya atau MTTS.
E. Model tutorial lintas kelas atau MTLK. F. Model diskusi meja bundar atau MDMB. G. Model tugas, diskusi dan resitasi atau MTDR. H. Model aktivitas tugas terbuka atau tertutup atau MATT. Yang selanjutnya adalah model olah pikir sejoli atau MOPS. Kerangka kegiatan belajar secara berpasangan. Setiap pasang siswa ditugasi untuk melakukan suatu kegiatan secara bersama-sama di bawah kontrol guru. Pada dasarnya model ini memiliki tujuan pembinaan kerjasama dan komunikasi sosial. Model ini dapat digunakan dalam kelas PKR, khususnya dalam satu atau lebih dari satu mata pelajaran yang menampilkan satu topik umum yang ditata menurut arah arusnya. Selanjutnya yaitu model olah pikir berebut atau MOPB. Kerangka kegiatan belajar yang menekankan pada proses berpikir menyebar atau divergent thinking secara dialogis. Tujuan model ini adalah untuk melibatkan sebanyak-banyaknya murid dalam menggali sebanyak-banyaknya pendapat. Peran guru yang utama adalah sebagai penanya sesuai tujuan pembelajaran, moderator, dan manajer kelas. Selanjutnya model konsultasi intrakelompok atau MKIK. Rangka kegiatan belajar kelompok dalam memecahkan masalah dengan menggunakan sumber belajar yang tersedia. Selama proses berlangsung, guru memantau, memberi petunjuk yang diperlukan dan memelihara disiplin kelas. Tujuan model ini adalah untuk mengembangkan kemampuan dan kebiasaan saling berbagi ide dan membuat kesepakatan bersama mengenai sesuatu hal serta menuangkan hasil kesepakatan itu dengan bahasa sendiri. Model ini dapat diterapkan dalam kelas PKR baik yang dilakukan dalam satu atau lebih dari satu ruangan. Pokok yang dipelajari dapat berupa topik dalam satu atau lebih dari satu mata pelajaran. Yang perlu dicatat ialah pengelompokan murid sebaiknya menurut kelas. Mungkin akan lebih cocok digunakan di kelas 4 ke atas di mana murid sudah bisa menuliskan buah pikirannya. Selanjutnya model tutorial teman sebaya atau MTTS. Kerangka kegiatan belajar siswa dengan memanfaatkan teman sekelasnya yang memiliki kemampuan lebih untuk membantu temannya dalam melakukan sesuatu kegiatan atau memahami suatu konsep. Miller 1989 memberikan beberapa saran untuk dapat berhasilnya program tutorial sebagai berikut. 1. Mulailah dengan tujuan yang jelas dan mudah dicapai. 2. Jelaskan tujuan itu kepada seluruh kelas. 3. Siapkan bahan dan sumber belajar yang memadai. 4. Gunakan cara yang praktis. 5. Hindari kegiatan pengulangan yang telah dilakukan guru. 6. Pusatkan kegiatan tutorial pada keterampilan pikiran yang diminta di kelas. 7. Berikan latihan singkat mengenai yang akan dilakukan tutor. Yang terakhir yaitu lakukanlah pemantauan terhadap proses belajar yang terjadi melalui tutorial. Oke, yang berikutnya model tutorial lintas kelas, disingkat MTLK. Model tutorial lintas kelas ini merupakan kerangka kegiatan belajar siswa dengan memanfaatkan siswa lain kelas yang lebih tinggi untuk membantu siswa kelasnya dalam memahami atau mengerjakan sesuatu. MTLK digunakan secara lintas kelas. Murid kelas yang lebih tinggi, misalnya murid kelas 6 yang pandai ditugasi untuk membantu kelompok kelas di bawahnya. Semua saran Miller 1989 untuk MTTS berlaku untuk model ini. Biasanya guru menggunakan langkah-langkah untuk melakukan model tutorial lintas kelas sebagai berikut. Jadi guru memilih siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata di kelas di atasnya.
Selanjutnya guru memberikan tugas khusus untuk membantu siswa adik kelasnya. Jadi guru juga selalu memantau proses saling membantu tersebut. Guru juga memberikan penguatan kepada kedua belah pihak agar bisa saling membantu. Selanjutnya model diskusi meja bundar, disingkat MDMP. Model diskusi meja bundar ini merupakan kerangka kegiatan belajar siswa yang bersifat mengundang pendapat siswa secara tertulis dalam suasana terstruktur. Jadi selama proses berlangsung, guru berperan sebagai pemonitor, pemberi kemudahan, dan manajer kelas. Jadi tujuan model ini ialah mengembangkan keterampilan mengemukakan ide secara tertulis melalui situasi kerja kelompok. Jadi model ini mirip dengan MOPB, hanya dalam MOPB jawaban murid disampaikan secara lisan. Penggunaan model ini akan memakai lebih tepat di kelas 4 ke atas. Selanjutnya, model tugas diskusi dan resitasi atau MTDR. MTDR adalah kerangka kegiatan belajar siswa dalam rangkaian kegiatan melaksanakan tugas, mendiskusikan tugas, dan melaporkan hasil belajar tersebut. MTDR merupakan kombinasi dari metode pemberian tugas dan diskusi. Model ini cocok digunakan di kelas 4 ke atas. Tujuan model ini bertujuan pada pengembangan keterampilan akademis yang dicapai melalui situasi kerjasama. Dalam model ini, guru berperan sebagai manajer kelas, narasumber, dan penilai atau pemonitor. Model aktivitas tugas terbuka atau tertutup disingkat MATT.
MATT adalah kerangka kegiatan belajar melalui pemberian tugas kepada siswa secara terarah pada satu jawaban atau banyak jawaban. Model ini dapat digunakan untuk berbagai bidang studi. Dalam kelas PKR, model ini lebih tepat digunakan di kelas 4 ke atas. Peran guru dalam model ini adalah sebagai narasumber dan manajer kelas. Misi utama model ini adalah melatih keterampilan berpikir kognitif dan komunikasi secara tertulis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, kami persilakan. Saya akhiri presentasi pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.